A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rajin ke sekolah agar mudah naik, walau jalan kaki tanpa alas sandal. Tetaplah berbuat baik meski tidak dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah menjadi tabiat manusia kalau berbuat baik itu selalu ingin dikenal, pengen diketahui. Apalagi kalau udah setan membisik-bisikan, yuwaswisu fi sudurinas, membisik-bisikan dalam hati manusia, dalam dada manusia. Ketika beramal pengen banget untuk dipuji oleh orang lain, ketika ibadah pengen banget untuk dilihat orang lain. Ini bagian daripada makarnya setan. Dia selalu membumbui bahwa hal-hal yang negatif itu akan membuat kita menjadi terkenal, menjadi viral, menjadi dikagumi dan sebagainya. Tetapi sejatinya bukan itu tujuan utama dari kita berbuat baik. Karena sholat kita, ibadah kita, baca Quran kita, puasa kita hari ini bukan untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa, tetapi bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan itu sebagai bentuk kita bersyukur di dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan beribadah ini, kata Allah, jangan dilakukan karena manusia. Kalau karena manusia itu namanya jadi riya. Dia melakukan sesuatu ketika karena ingin dilihat mertua. Dia beri sedekah karena ingin disebut dermawan. Dia baca Quran karena ingin disebut ahlul Quran. Nah, ini namanya riya. Riya ini adalah makanannya setan atau bajunya setan yang itu pengen banget selalu melekat pada diri kita. Dan kalau itu terjadi, maka kita sudah menjadi temannya setan. Dan memang itu tujuannya setan. Setan berjanji sama Allah ketika di surga setelah mampu mau yuwaswisu Nabiullah Adam alaihissalam menurunkan ke bumi dan meminta usia yang panjangkan sampai akhirat. Dan apa tugasnya? Cuman pengen memalingkan manusia, memalingkan anak cucu Adam agar mereka bisa menemani setan lanatullah di neraka. Nah, teman-teman dari Allah, kalau kita senantiasa melakukan hal kebaikan, terutama di bulan puasa ini, untuk manusia semata, maka sayang demi sayang, benar-benar sayang. Kenapa? Karena hanya itu yang kita dapatkan. Kalaupun misalkan kita sedekah, kata orang lain, kamu dermawan, kamu luar biasa, cuman itu doang dapatnya. Tapi di akhirat itu tidak dapat apa-apa. Sebagaimana Allah firmankan lalu kan, barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, maka dia akan Allah tambahkan. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi arsih. Begitu kata Allah. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, akan kami tambahkan. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'ti minha. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, aku berikan juga. Wa ma nu'ti minha, aku berikan setengahnya. Beda, kalau untuk akhirat Allah kasih full dan ditambahin. Tapi kalau untuk dunia diberikan setengahnya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, kata Allah, dan dia tidak mendapatkan apa-apa di dunia, di akhirat kelak. Sayang banget, benar-benar sayang. Kalau urusannya akhirat, kita melakukan ibadah kayak ini, puasa ke 25, ini untuk Allah, maka Allah tambahin pahalanya. Tetapi kalau cuman pengen disebut, keren, orang rajin puasa, mantap ibadahnya, bisa bertahan dari pagi sampai maghrib, cuman itu doang, sayang banget. Kita hanya, yang kata Rasul, hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tapi pahalanya kagak. Kenapa? Karena kita melakukan puasa bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Masih ingat kisah tentang seorang manusia yang dia melakukan sesuatu nggak pernah terpikirkan dalamnya untuk diviralkan. Seperti hari ini, kalau hari ini ada media, saya menyampaikan pesan ini bisa lewat media, bisa didengar oleh teman-teman yang ada di Papua, yang ada di Jakarta, ada yang di Cipanas, ada juga yang di luar negeri sana, di Malaysia, dan seterusnya. Karena media. Dulu nggak ada. Ketika zaman Uwais Al-Qarni, itu belum ada media kayak begini. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau berkhidmat kepada ibunya. Ibunya yang sudah yang lumpuh, yang tidak bisa bepergian tanpa harus digendong oleh Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais Al-Qarni dengan kesabaran, ia senantiasa menggendong ibunya, bahkan untuk bisa melakukan itu, ia belajar dan menggendong seekor kambing dari yang kecil sampai menjadi besar. Ia gendong terus jalan dari bawah ke ke atas gunung. Begitu setiap hari sampai orang-orang di sekitarnya, Uwais Al-Qarni udah gila. Kerjaannya tiap hari menggendong kambing dari mulai kecil sampai besar. Dan ia mengacukan, ia tidak mempedulikan itu. Biarkan masyarakat mengoceh. Kalau hari ini mungkin bahasanya membuli. Ngapain sih gendong-gendong kambing? Tapi teman-teman tahu nggak? Uwais Al-Qarni itu punya sebuah prospek depan bahwa ia belajar menggendong itu untuk bisa menggendong ibunya menuju Baitullah. Karena ibunya waktu itu pernah bilang, Uwais Al-Qarni, aku itu nggak pernah minta apa-apa kepadamu. Dan bolehkah aku minta sesuatu? Kata Uwais itu, ada apa itu, Bunda? Kalau sekarang, apa yang ingin Umi inginkan dariku? Mungkin begitu kalau bahasa ini. Atau apa sih bahasa sekarang? Ya begitulah kira-kira ya. Ibu pengen apa sih dari aku, begitu ya kalau simpelnya. Nah, kata ibunya, aku itu pengen banget bisa pergi haji ke Baitullah. Cuman itu doang ibunya. Dan Uwais Al-Qarni dengan sebuah dengan semangat khidmat kepada orang tua, ia menyanggupinya. Ia bilang nanti kalau udah ada uangnya. Karena ia akhirnya bekerja sebagai peternak kambing dan dia diupah dan ia tabungkan upahnya. Dan hasil dari upah menggembala kambing orang lain itu, ia belikan kambing kecil yang ia gendong itu. Ia gendong tiap hari ke gunung sampai besar hingga ia kuat untuk menggendong ibunya berangkat ke Baitullah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah Uwais Al-Qarni yang kita hari ini kenal dengan bagaimana seorang manusia Uwais Al-Qarni yang pada waktu itu nggak ada media, tapi beliau terkenal hingga kepada malaikat. Karena para malaikat semuanya membicarakan Uwais Al-Qarni. Sampai hingga akhirnya Rasulullah pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, kalau seandainya bertemu seorang Uwais Al-Qarni yang ada tandanya di belakang itu safaknya, maka mintalah doa, karena doanya itu pasti terkabul. Itu yang disampaikan Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Yang pada kisahnya memang Uwais Al-Qarni pengen ketemu Rasulullah sebelumnya. Udah menggendong ibunya ke Ka'bah, kemudian balik lagi, dan Uwais Al-Qarni pengen ketemu dengan Rasulullah SAW. Hingga izin sama ibunya, kata ibunya, boleh, tapi jangan lama-lama ya nak. Karena cuma hidup berdua saja, sebatang berdua, ibu dan Uwais Al-Qarni. Maka Uwais Al-Qarni itu langsung menuju kota Mekah pada waktu itu. Dan ia ketika mengetuk pintu ke rumahnya Rasul, yang ada hanya Aisyah, istrinya yang hari ini kita kenal sebagai periwayat hadis. Dan kata Siti Aisyah bahwa Rasulullah sedang berperang pada waktu itu. Maka Uwais Al-Qarni itu tidak bisa tunggu lama. Kenapa?
karena ia ingat pesan ibunya, jangan lama-lama, karena ibunya sendirian. Saking cintanya Uwais Al-Qarni, teman-teman, kepada ibunya, ia rela untuk tidak bertemu Rasulullah, tidak rela untuk tidak menunggu Rasulullah yang sedang berperang, karena kecintaan kepada ibunya, Masya Allah. Dan inilah yang membuat kata Rasul, orang yang dia melakukan kebaikan untuk orang tuanya, tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di kalangan langit, dikenal di kalangan malaikat, sehingga hari ini Allah yang memviralkan bagaimana seorang Uwais Al-Qarni yang ia begitu berjibaku menjadi anak yang soleh kepada ibunya, yang ibunya tidak bisa bergerak kemana-mana kecuali harus digendong oleh anaknya. Dan mudah-mudahan kita semua, teman-teman, di bulan Ramadan yang agung ini, di 10 hari terakhir, menjadi anak-anak juga yang berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu, yang ibunya masih ada, bapaknya masih ada. Kita berbakti sebagaimana tadi Uwais Al-Qarni, yang ia benar-benar melakukan kebaikan bukan karena untuk dipuji orang lain, bukan karena untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan, tapi ia bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah senantiasa menyuruh kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ridallahu fi ridal walidin. Ridhonya Allah itu berada di ridhonya orang tua. Wasuhtullahi fi suhtil walidin. Dan murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Dan itulah yang dikedepankan oleh Uwais Al-Qarni, sehingga keriduan Allah ia dapatkan melalui keriduan yang diberikan oleh ibunya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa meneladani beliau dan bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau misalkan orang tuanya sudah tiada, maka kita patut doakan selalu di setiap sholat kita. Dan kalau masih ada, yuk kita sama-sama maksimalkan waktu ini untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita sebelum orang tua kita atau kita sendiri yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kemampuan. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.